Hadis kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu jangan foto. Sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul bait Ukhtina Ibu Ida Azhari. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Sama-sama kita cintai Tina Ustazah Fatimah Asgaf. Kita doakan semoga tambah-tambah keberkahannya insyaallah, tambah-tambah berkah waktu, berkah ilmu, berkah ibadah, berkah keluarga. Mudah-mudahan dibahagiakan Allah dunia akhirat ini. Segenap hadirat yang hadir di majelis ini, baik nenek-nenek, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam pandangan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya insyaallah, dalam syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya duduk aja. Udah tua saya. Apalagi doanya kan gitu tuh, mudah-mudahan panjang umur. Jadi sudah berasa tuh udah tua aja. Teman-teman saya sekalian, nih ada temanya di sini ternyata. Seorang pecinta akan dikumpulkan bersama yang dicinta. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi begitu, kamu bersama dengan yang kamu cintai. Hadis ini ada sebabnya, ada sebab wurudnya. Apa itu sebab wurud? Sebab datangnya hadis. Kalau ayat namanya sebab nuzul, ya. Ada sebab wurudnya. Sebab wurudnya begini nih. Nabi Muhammad lagi khutbah di masjid, khutbah Jumat. Tiba-tiba aja ada satu orang A'rabi. A'rabi itu orang dari gunung. A'rabi itu orang yang tidak punya etika, ya. Jadi mereka itu nggak sekolahan, bukan anak sekolahan lah gitu, nggak kayak Sidul. Jadi ini orang gunung nih, nggak pada sekolah, jadi suka nggak ngerti cara-caranya bergaul sama orang, nggak ngerti cara-caranya bersikap sama orang, gitu. Nah ini si A'rabi ini salah satunya ini datang ikutan sholat Jumat barengan sama baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi memang dekat ya, termasuk juga sama orang-orang Badui ini, sama orang-orang dari gunung-gunung ini. Nabi suka gitu sama mereka karena mereka itu polos, nggak punya niatan-niatan buruk sama orang. Kalau emang sebel ya diomongin, begitu. Makanya ada cerita, ada A'rabi masuk masjid, terus dia kencing di masjid. Pernah dengar nggak? Iya. Ya udah saya nggak jadi cerita. Ada A'rabi kencing di masjid teman-teman. Akhirnya semasjid ribut kan. Jadi dia nggak tahu aturannya, dan masjid zaman dulu itu nggak kayak sekarang ada lantainya gitu, enggak. Ya tanah aja gitu kan. Jadi dia pikir kalau di pojokan kencing ya nggak apa-apa gitu, nanti kan juga meresap ke tanah tuh.
ya agak bau-bau dikit tapi bentaran ntar juga hilang gitu. Ntar juga hilang, kena panas di sana tuh kan panasnya luar biasa. Jadi si Arabi itu juga gitu, dia kebelet pipis, dia pergi ke pojokan, kencing lah dia. Akhirnya pas dia lagi kencing, itu sahabat tuh ada yang kepengen negur dia gitu. Nabi lihat itu gitu. Nabi bayangin nih kalau ditegur, kenapa ente kencing di sini? Udah kencing aja bisa kemana-mana tuh. Bayangkan orang lagi bikin salah ditegur gitu. Ngapain nanti kencing? Kemana-mana. Jadi Nabi tuh mikirnya sampai segitu gitu. Akhirnya sama Nabi, si orang yang mau negur ini malah ditegur sama Nabi. Suruh mundur. Mundur mereka kan. Akhirnya teman-teman, dia pun udah selesai pipis, udah ngangkat lagi bajunya. Habis itu Nabi baru bilang, dia bilang, ya hadza, Pak, inna hadzal masjid, ini nih masjid, bait min buyutillah, rumah-rumahnya Allah, la yasluh illa lis-shalah wal dzikir wal Qur'an. Masjid ini Pak cocoknya buat sholat, pantesnya buat zikir, pantesnya buat baca Al-Quran. Maksudnya yang Bapak kerjain pipis tadi nih nggak bener gitu, nggak boleh kerjain. Paham si Arabi ini? Paham. Karena walaupun dia bukan orang pendidikan, dia ngerti. Oh, kalau diomongin gitu tuh artinya berarti saya nggak boleh kencing di masjid. Paham. Teman-teman sih sekalian, nah dia saat abis ngeliatin Nabi Muhammad bicara, dia lihat nih samping-sampingnya, mata-matanya tuh kayak yang tatapan sinis gitu. Karena memang teman-teman, Nabi itu udahlah tahu ya, yang kencing nih si Arabi ini kan. Nabi nyuruh sahabatnya buat bersihin. Nabi siram kencingnya, itu yang disuruh bukan dia gitu yang bikin, tapi malah yang lain. Subhanallah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, dia tuh ngeliatin tatapannya sahabat-sahabat gitu kan, kayak pada sinis sama dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ba'dana abada wala tarham ba'dana ahada. Ibu-ibu pada ketawa, emang ngerti? Ketawa karena saya ketawa. Dia doanya gini nih, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ba'dana ahada. Ya Allah, sayangi saya, sayangi Nabi Muhammad, jangan sayangin selain kami berdua. Doa yang sangat egois ya. Nabi ketawa aja tuh sama si Arabi itu. Lucu-lucu teman-teman. Lucu-lucu. Ceritanya Arabi itu lucu-lucu. Ada Arabi, enggak ya, saya nggak mau panjang-panjangin cerita lagi. Walaupun lucu-lucu nih. Mau dengar? Ada Arabi ini ketemu sama sahabat gitu kan. Si sahabat ini temen dia juga, sahabat Nabi Muhammad di Madinah. Sahabat ini dia temen dia juga gitu. Tapi kayaknya agak pelit. Begitu ketemu sama dia, itu dia asalnya tuh lagi bawa buah tin, disembunyiin sama dia. Si Arabi ini, si orang Madinah ini ya. Mungkin karena nggak mau ngasih gitu sama si Arabi ini. Akhirnya Arabi ngomong kayak begini. Ente ada hafal gak salah satu surat Al-Quran? Ada dong, coba baca. Dia baca nih. Habis itu orang itu nanya lagi, kalau ente ada hafal nggak surat Al-Quran? Ada dong, coba baca. Wazaitun waturi sinin. Tunggu, ulangi. Wazaitun waturi sinin. Dia bilang, kok kayak ada yang hilang? Timnya mana? Timnya di belakang baju kamu kan? Akhirnya Arabi ya, lucu-lucu. Teman-teman sih sekalian, ini salah satunya juga nih yang berkaitan sama hadis ini. Seorang pecinta akan dikumpulkan dengan yang Nabi lagi khutbah Jumat. Ya, kita semua tahu tata caranya khutbah Jumat nggak sama kayak khutbah-khutbah yang lain. Ini kan yang saya lakukan ini juga khutbah.
Tapi kan nggak seformal khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu emang benar-benar ada aturannya yang strict gitu ya, yang tersusun gitu. Salah satunya dalam khutbah Jumat itu nggak ada sesi tanya jawab. Kita juga tahu, khutbah gini aja juga nggak ada sesi tanya jawab kan. Tapi tiba-tiba salah satu A'rabi, ini orang dari gunung nih, dia angkat tangannya. Karena Nabi waktu itu lagi cerita-cerita tentang hari kiamat. Dia angkat tangan, ya Rasulullah mata sa'ah. Udahlah angkat tangan, belum dipersilahkan, udah langsung nanya pakai suara kenceng. Pakai suara kenceng. Ya Rasulullah mata sa'ah. Rasul, kapan sih kiamat? Nabi kayaknya sering banget dah cerita kiamat. Emang kiamat kapan ya Rasul? Gitu. Mata sa'ah. Kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi ngasih isyarat padanya untuk diam. Maksudnya khutbah Jumat nggak ada sesi tanya jawab. Jadi dia pun diam. Sampai habis selesai khutbah, Nabi mau sholat Jumat. Nabi tanya tadi, Manisail Anisa? Tadi siapa yang nanya tentang hari kiamat? Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasul. Saya tadi nanya tentang hari kiamat. Penasaran, pengen tahu kapan gitu tepatnya hari kiamat itu. Nabi balik nanya sama dia, Mada a'dattalah. Kata Nabi, kamu tanya-tanya tentang kiamat, emang udah punya persiapan apaan? Gaya aja, nanya-nanyain kiamat, mah kamu siap kalau kiamatnya datang? Dia jawab, para sahabat mengatakan, kami tuh waktu dia nanya di saat khutbah Jumat, sebel banget sama dia. Habis itu ditanya pula sama Nabi gitu kan, Mada a'dattalah. Kamu tuh tanya-tanya tentang kiamat, emang kamu punya persiapan apaan? Sahabat kayak yang, tuh kan, tanya. Sok-sokan gitu. Mada a'dattalah. Dia jawab, ya Rasulullah, ma'a'adattu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbak ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya tuh gak punya banyak puasa sunnah. Saya gak punya banyak sholat sunnah. Ya, kalau yang wajib mah gak ada pilihan. Tentu aja, kalau yang wajib itu gak boleh ditinggal. Gak ada pilihan. Kamu gak bisa kayak yang sholat duhur, sholat apa enggak ya? Enaknya nih kalau duhur nih disolatin apa enggak nih? Gak ada pilihan. Kalau yang wajib tuh emang harus dikerjain. Jadi dia bilang, Ma'adattulah bikathratis salah wala bikathratis siyam, artinya adalah untuk yang sunnah saya nggak punya tambahan banyak gitu. Dan para sahabat termasuk A'rabi ketika bilang nggak punya banyak, tuh artinya tetap aja mereka punya duha, mereka punya tahajud, mereka punya witir, mereka punya qobliyah ba'diyah. Itu mereka bilang nggak punya banyak, kayak Mak tadi bilang, Ustazah Fatimah tadi bilang, kita mau udah baru punya qobliyah ba'diyah aja merasa udah paling solehah semajelis. Para sahabat tuh mereka punya sholat sunnah yang saya sebutkan tadi itu, mereka bilangnya saya nggak punya banyak, gitu ya. Sebab yang banyak tuh yang kayak gimana? Yang banyak tuh yang sepanjang malam sholat, yang sepanjang hari puasa, gitu. Jadi dia bilang saya nggak rajin sholat sunnah Rasul, saya nggak rajin puasa sunnah. Ghaira anni uhibbaka ya Rasulullah. Hanya saja hati ini cinta padamu wahai Rasul. Dan Bu, cinta itu sesuatu yang dirasa di dalam hati. Jadi orang tuh semuanya ngerasa pasti mencintanya. Kalau kamu ragu-ragu ya berarti nggak cinta. Ibu ya? Kalau ragu-ragu berarti tidak cinta. Misalnya nih, ketika kamu ditanya, Ibu apakah kamu cinta sama anak-anakmu? Silakan jawab. Cinta. Udah pasti itu. Saya nggak pernah kelihatan ada satu ibu nggak cinta sama anaknya, nggak mungkin. Cuman beda-beda cara cintanya aja. Tapi cinta itu udah pasti. Akan tetapi kalau misalnya dibilang gitu, Bu, apakah kamu cinta pada suamimu? Belum tentu.
Belum tentu. Saya enggak, Ustazah. Emang kamu punya suami? Enggak juga. Ya iya, saya pertanyaannya sama yang punya suami. Cintakah kamu kepada suamimu? Sama halnya dengan suamimu juga kalau ditanya, cinta nggak sama anaknya? Cinta pasti. Bapak tuh yang saya liatin banyakannya secara normalnya pasti cinta sama anaknya. Tapi kalau ditanya, Pak, cinta nggak sama istrinya? Jangan sampai dia bilang istri yang mana dulu nih. Wah, bahaya ya. Teman-teman sini sekalian saya muliakan. Jadi itu cinta itu sesuatu yang pasti gitu. Kalau kamu ragu-ragu ya berarti kamu nggak cinta. Kalau kamu ragu-ragu berarti kamu belum cinta gitu. Cinta itu sesuatu yang kamu pasti. Dan teman-teman sini sekalian, cinta tuh kalau tinggi nggak peduli loh. Apakah yang dicinta, cinta balik apa enggak sama dia. Makanya kalau orang masih mempertanyakan, saya cinta banget sama suami saya cinta apa enggak ya sama saya, gimana ya caranya biar dia tetap cinta gitu sama saya. Cinta kamu masih level bawah ya. Tapi kalau ada seorang istri cinta sama suaminya, biar dia apain aja cinta aja. Tapi beda ya antara cinta sama bodoh. Maksudnya apakah suaminya cinta juga sama dia apa enggak, dia nggak peduli gitu. Yang penting dia cinta, begitu kan? Tapi kalau orang itu cintanya itu masih yang kalau yang orang-orang berarti Ustazah kalau cinta tuh diapain aja nggak apa-apa ya Ustazah, dibanting, dicekik nggak apa-apa gitu Ustazah. Itu lain. Beda antara cinta dengan bodoh, teman-teman, beda. Hati-hati ya. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa cinta itu kalau besar nggak peduli apakah yang dicinta cinta balik apa enggak sama dia gitu. Ini sekedar satu cerita ya. Saya tuh pernah satu hari, ini hadiah dari Allah luar biasa benar. Saya tuh pernah satu hari transit di Abu Dhabi. Pernah saya. Satu hari mau pergi ke umroh, saya transit di Abu Dhabi. Satu hari aja. Besokannya saya datang pagi, terus besokannya saya jalan gitu, berangkat ke umroh. Karena naik pesawatnya Uni Emirat Arab, daripada berhenti beberapa jam di bandara, saya pikir saya mau ketemu sama orang-orang Abu Dhabi dan mau ya kalau ada majelis saya mau ngisi gitu. Akhirnya saya telepon beberapa teman-teman saya. Terus mereka bilang, ahlan wa sahlan Ustazah, benrotib lakil jadwal. Baik Ustazah, kami akan aturkan jadwal buat Ustazah di Abu Dhabi. Itu enaknya kalau bahasanya bisa nggak cuma bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Jangan suruh saya bahasa Inggris aja dah. Tapi kalau masih bahasa Arab oke lah gitu. Walaupun mikir setengah mati itu bener apa enggak nih bahasanya. Akhirnya mereka pun aturkan buat saya jadwal. Pagi itu saya udah mengisi di kedutaan Uni Emirat Arab ya. Kemudian siangnya saya ada pertemuan dengan beberapa da'iyah. Terus ba'da maghrib saya ada mengisi di rumahnya salah satu hubabah. Beliau lagi bikin acara akekah, kemudian minta saya untuk mengisi. Subhanallah, satu hari saya di Abu Dhabi teman-teman. Yang siangnya yang pertemuan da'iyah itu diadakan oleh keluarganya, besannya Habib Umar bin Hafiz. Saya dijemput sama mereka. Saya masuk, begitu saya masuk ke halamannya saya dengar suara Habib Umar bin Hafiz. Saya pikir, oke, ini kayaknya mungkin rekaman atau live streaming. Tapi ternyata nggak gitu ya, ternyata ya, cinta itu emang luar biasa teman-teman. Akhirnya saya kemudian masuk ke dalam rumah tempat nantinya ba'da zuhur akan ada pertemuan dengan beberapa da'iyah ya, beberapa da'i gitu untuk kita share urusan dakwah. Tiba-tiba begitu saya buka pintu, saya dapati di dalam ruang tersebut guru saya Hubabah Nur Al-Hajar. Sehingga sekalian, saya lihat beliau, subhanallah,
itu saya nganggapnya kayak yang hadiah terindah yang Allah beri. Karena Hubabah Nur itu nggak tinggal di Abu Dhabi. Hubabah Nur itu tinggal di Yaman, di Tarim. Jarak naik pesawat hampir 3 jam dengan Abu Dhabi. Dan Hubabah Nur ada di rumah tersebut itu hanya beberapa jam. Sebelum beliau berangkat ke Mesir bersama dengan Sayyidil Habib Umar bin Khattab. Dan saya di tempat tersebut di Abu Dhabi itu hanya 1 hari. Dan di rumah itu juga hanya beberapa jam. Dan itu bisa-bisanya Allah pasin waktunya. Padahal nggak pakai diatur, nggak pakai apa-apa. Saya lihat Hubabah Nur, saya langsung mendekati beliau setengah berlari. Dan beliau pun mendekati saya setengah berlari. Kami kemudian berpelukan di ruangan tersebut. Saya nangis sama beliau. Saya bilang, Hubabah, saya rindu. Beliau tepuk-tepukin punggung saya gitu. Itu terjadi tahun di masa pandemi. Atau sebelum pandemi ya. Pokoknya waktu itu tuh kayak udah setahunan lebih saya nggak jumpa sama beliau. Itu tahun yang Hubabah nggak datang ke Indonesia. Sesudah itu saya ada ngobrol, bincang-bincang sama Hubabah berbagai macam urusan, nyampein salam ini itu apa segala macam gitu. Saya nggak siap hadiah apa-apa sama beliau karena memang nggak nyangka saya jumpa sama beliau. Tapi teman-teman saya sekalian, hati saya bahagia banget gitu. Habis pulang saya cerita sama salah satu teman saya. Terus saya bilang gitu, ya Allah saya senang banget ketemu sama Hubabah. Saya bilang aturan Allah tuh, Allah kalau udah ngatur siapapun nggak ada yang bisa ngepasin. Ini yang satu dari Yaman, yang satu. Mudah-mudahan nih karena saya memang punya cinta sama beliau, makanya Allah sampai aturin kayak begitu. Saya bilang begitu kan. Saya bilang saya senang banget ketemu sama Hubabah. Teman saya bilang, Hubabah juga pasti senang banget ya ketemu Ustazah. Saya bilang, iya emang. Saya nggak tahu dan saya nggak mikir. Saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Saya tidak tahu dan saya tidak peduli. Teman-teman, ketika cintamu kepada seseorang besar, kamu tidak lagi akan peduli apakah beliau cinta atau tidak kepadamu. Kamu cukup bahagia dengan cintamu sendiri. Jelas? Jelas? Saya sekalian saya melihatkan. Ini juga nih, si A'rabi ini gede cintanya menabi. Jadi waktu ditanya, kamu tuh punya persiapan apa buat kiamat? Dia bilang, ya Rasulullah, ma'adattu laha bi kathratis salah wala bi kathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku nggak punya persiapan puasa banyak, saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak, tapi saya cinta padamu wahai Rasul. Cinta, teman-teman. Dan dia nggak peduli, Rasul apakah engkau cinta padaku? Nggak peduli. Aku cinta padamu. Dan cinta cukup untuk cinta. Cinta bahkan tidak memerlukan balasan. Karena jika benar cintamu, maka kamu pasti akan dibahagiakan Allah dengan cintamu. Selagi cintamu adalah kepada yang benar. Ya kalau cintai suami orang sih ya Cintanya mas aja. ya ente yang ngadi-ngadi gitu kan. Tapi kalau kamu mencintai yang benar, kamu cinta sama suami kamu, udah kamu gak usah nuntut suamimu untuk cinta sama kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa mencintai saya? Namanya baper ya. Jangan gitu, hidup ini tidak sebercanda itu teman-teman. Kalau kamu cinta sama suamimu, cintai, lakukan hal-hal yang menurutmu membahagiakan dia. Udah gitu aja. Nggak usah kebanyakan tiap hari nanyain, apakah aku masih menjadi satu-satunya di dalam hatimu? Aduh. Mana dia tuh orang yang model begitu? Gak banget. Masya Allah. So itu sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad
bilang, Nabi Muhammad dengar orang tadi tuh ngomong kayak begitu. Ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah, akan tapi aku merasa cinta padamu wahai Rasulullah. Nabi juga nggak bilang kamu nggak perlu cinta padaku. Misalnya gitu ya, kamu perlunya taat. Seperti pemikiran ada banyak orang di zaman sekarang nih. Sama Nabi itu nggak perlu cinta, Nabi itu perlunya taat. Siapa bilang begitu? Teman-teman sekalian, ada pendapat orang-orang nih zaman sekarang nih, dan itu sih sebenarnya udah dari zaman dulu ya, yang menurut mereka tuh Nabi Muhammad tuh nggak perlu dicintai, perlunya ditaati, apalagi sesudah wafatnya beliau. Istilah katanya nih, kata dia nih, kata dia ya, bukan kata saya ya. Dia bilang Nabi Muhammad tuh kayak tukang pos gitu loh, kayak kurir JNE. Dia bawain barang, ya kamu cuman perlu nerima barangnya. Kamu cuman perlu menghormati barang ini, karena barang ini dikirimkan oleh pemilikmu, bos kamu, tuan kamu. Ya ngapain kamu peluk-peluk tukang posnya? Ngapain kamu peluk-peluk kurirnya? Makasih ya ampun kamu udah bawain barang. Sini kita salim dulu. Nggak perlu. Dia bilang nih, dia nih bilang kayak begitu, menyamakan Nabi Muhammad sebagai kurir barang, bawa kepada kita Al-Quran. Jadi cukup terima Al-Qurannya dan diamalkan, akan tetapi tidak perlu dicintai. Mereka lupa bahwasanya Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Mereka lupa bahwasanya alam semesta ini bahkan sekedar aksesoris, tujuannya adalah Nabi Muhammad. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini hanyalah sebagai isyarat, sementara Nabi Muhammad itulah yang dimaksudkan. Mereka lupa bahwa Allah sandingkan nama Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Mereka lupa bahwasanya Allah jadikan cahaya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama yang ada di alam semesta ini sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Mereka lupa bahwasanya Nabi Muhammad adalah pintunya Allah. Mendekat kepada Allah haruslah lewat baginda Nabi besar Muhammad. Dan orang yang masuk ke hadirat Allah tidak lewat pintu Nabi Muhammad, berarti dia telah masuk ke hadirat Allah tidak lewat pintu. Lewatnya mana? Jendela mungkin, atap mungkin. Dan orang kalau masuk ke dalam rumah lewat jendela, lewat atap, namanya apa? Maling. Bukan tamu. Maling mana yang diterima? Oh kamu maling ya, silahkan duduk, mau kopi apa teh? Ada gitu? Nggak ada teman-teman. Yang namanya maling pastilah diusir, pasti nggak akan diterima. Pastilah kalau bisa malahan dipukulin, babak belur. Itu maling tuh. Demikian pula dengan orang yang mendekat kepada Allah tidak lewat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pastilah mereka akan tertolak oleh Allah. Harus lewat pintu Nabi Muhammad. Makanya ketika sahabat ini bilang, ya Rasulullah, ma'adattu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam wa rani uhibbak. Wahai Rasul, saya memang gak punya puasa sunnah banyak, saya memang gak punya sholat sunnah banyak, akan tetapi diri ini mencintaimu wahai Rasulullah. Saya gak bisa bohong, hati ini cinta padamu wahai Rasul. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kamu
akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Kamu di akhirat nanti akan bersama dengan yang kamu cintai. Girang banget. Sahabat yang asalnya empat nih medini, karena merusak ritmenya sholat Jumat, gitu ya, karena merusak aturan-aturan sholat Jumat. Begitu dengar ucapan di Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta, segera angkat tangan. Banyak banget tuh sahabat yang angkat tangan. Kata Nabi, kenapa? Akhirnya ada perwakilan, kayaknya pertanyaannya sama nih. Sayyidina Ibnu Abbas, ya Rasulullah, hadalau khasah aulana ammah. Wahai Rasul, ucapanmu kamu akan bersama dengan yang kamu cintai, artinya kamu jika benar cintamu kepadaku akan bersama denganku di akhirat nanti. Itu buat dia aja Rasul atau buat kami juga? Nabi kemudian tersenyum dan berkata, almar'u ma'aman ahab. Seseorang, siapapun orangnya itu, akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Siapapun orangnya itu hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Jadi sekalian saya muliakan, dari hadis ini nih, saya jadi mikir gitu. Kalau demikian ceritanya, saya tidak akan mencintai dengan besar kecuali kepada seseorang yang saya sudah yakin akhiratnya seperti apa. Betul nggak? Betul nggak? Kamu mencintai suamimu boleh, emang sebaiknya dicintai. Tapi bahwa kamu mencintainya sampai dengan habis-habisan 100%, hanya akan membuatmu nanti di akhirat bersama dengan dia. Bagaimanapun dia sebagai manusia biasa belum tentu masuk surga. Betul nggak? Betul nggak? Ya kita husnuzon aja, insya Allah sih kalau dia soleh dia akan dimasukkan ke dalam surga gitu. Tapi bagaimanapun kan sama-sama aja, kurang lebih aja ya nggak? Teman-teman sih sekalian saya muliakan. Nah dari sini juga saya tidak akan mengidolakan, mencintai seseorang dengan sangat-sangat besar terhadap orang yang tidak membawa saya kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati mencinta, hati-hati mencinta. Saya lihatin nih banyak banget ibu-ibu hadir maulid gitu. Tapi ntar kalau ada penyanyi dangdut konser, iya juga gitu. Ada yang begitu, ada. Ya kamu nggak masuk, tapi ada. Kan gitu ya. Cinta sama ulama, cinta sama habaib gitu. Tapi sama artis, sama pemain bola buat anak-anak remaja laki-laki, itu juga gitu. Sama artis K-pop, benar nggak nih saya nyebutnya? Sama pemain drakor, waduh, sampai di kamarnya tuh dipasang nih adik-adik nih. Adik-adik ada nih yang modelannya kayak gitu, dipasang. Terus sambilan mikir, kalau kayak gitu ntar pulang-pulang saya robek deh tuh. Iya deh, robek deh. Ya, kamu bawa, kamu terusin, Ustazah saya tuh nggak kenapa-napa loh Ustazah, saya cuma ngebayangin. Ngebayangin apa? Ngebayangin apa deh? Sampai kamu pasang mukanya di situ, di tempat tidurmu. Kamu ngebayangin apa? Laki-laki kan? Kamu ngebayangin apa? Perempuan, kamu ngebayangin apa? Hati-hati sama cinta, teman-teman saudara sekalian. Sebab secara jelas Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Siapapun orangnya, kamu hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Hati-hati. Kata Habib Umar bin Habib, beliau menyampaikan, entah itu ucapan baginda Nabi, entah itu ucapan dari seorang ulama ya. Habib Umar bin Habib mengatakan, kalau ada orang tawaf di Ka'bah sampai mati di Ka'bah dalam keadaan tawaf, di hari baik, bulan baik, lagi mengerjakan ibadah haji, hari baik,
tempat baik, mengerjakan ibadah yang terbaik. Sampai meninggal di dalam Ka'bah sekalipun, atau di area Ka'bah sekalipun, di akhirat nanti tidak akan dikumpulkan kecuali dengan yang dia cintai. Hati-hati sama cinta di hatimu. Kepada siapa ia berlaku. Periksa teman-teman, periksa. Periksa apakah kamu telah mencintai Nabi Muhammad lebih besar daripada cintamu kepada siapapun. Apakah kamu telah mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang lebih besar daripada cintamu kepada siapapun? Apakah ketakutanmu kehilangan Nabi Muhammad? Apakah ketakutanmu tidak dapat bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti menjadi ketakutan yang paling besar dalam hidupmu? Ataukah Nabi Muhammad seperti sesiapa gitu? Tetanggamu, temanmu, pejabatmu misalnya, orang yang biasa-biasa aja gitu. Kamu dengar sesuatu tentang Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Kamu sholawatan sama Nabi Muhammad nggak sholawatan biasa-biasa aja. Bahkan kamu sholawatannya hanya karena biar rumahnya cepet laku, biar jodohnya cepet datang, biar sakitmu cepet sehat. Bukan berarti nggak boleh, silakan aja teman-teman. Memang itu juga salah satu cara untuk mendatangkan rahmatnya Allah, untuk mendatangkan hajat-hajat kita pada Allah SWT. Tapi beda antara yang bersolawat kepengen sesuatu dengan bersolawat menyebut karena cinta. Beda kelas. Beda kelas. Nah itu kalau masih ngarepin sesuatu tuh, nah itu tadi cintanya masih kelas-kelas bawah. Tapi kalau udah, kamu kenapa banyak baca sholawat? Emang ada yang lebih enak gitu daripada nyebut-nyebut namanya? Kamu seneng amat sih hadir majelis maulid gitu. Emang ada yang lebih enak gitu dari dengerin cerita tentang Nabi Muhammad? Gak ada. Ngapain sih kamu hadir sana hadir sini? Ya kangen-kangenan bareng lah gitu. Karena kan gak sempat ketemu kan, jadi ya udah ketemu aja sama orang-orang dengan rasa yang sama biar bisa kangen-kangenan bareng sama Nabi Muhammad. Pertanyakan cinta di hatimu teman-teman. Kepada siapa cinta di hatimu berlaku? Hati-hati sama cinta. Hati-hati sama rasa. Akan membuatmu nanti berkumpul dengan orang yang kamu cintai kelak di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, karenanya memang guru-guru kita, ya, saya pernah tadi tuh Habibana Zain bin Ibrahim bin Smith, salah satu ulama besar yang tadi Ustazah Fatimah sampaikan ucapannya. Saya pernah bincang-bincang sama beliau di telepon. Waktu itu ada beberapa pertanyaan yang memang saya tanyakan kepada beliau, karena kalau ada pertanyaan dari orang yang saya nggak bisa jawab tuh, biasanya saya pending nanti kalau saya telepon sama Habib Zain atau sama orang yang bisa menyampaikan kepada Sayyidil Habib Umar, nanti akan ditanyakan gitu. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan dengan asal-asalan, asal teman-teman tahu ya, karena ilmu tidak sebercanda itu. Hukum Allah itu tidak pakai main-main. Jadi kalau saya nggak tahu satu pertanyaan, akan saya tanyakan kepada yang saya kira tahu pertanyaan tersebut. Habis selesai, saya mendapatkan jawaban dari Sayyidil Habib Zain bin Smith. Saya kemudian bilang sama beliau, saya bilang, doain saya Habib. Subhanallahnya tuh Habib nanya gitu, kamu minta didoain apa? Waduh, saya jadi langsung yang agak panik ya. Tapi terus saya ingat gitu, saya ingat dengan satu hal yang saya rasa ini adalah suatu hal yang paling saya perlukan. Jadi saya bilang sama beliau, Bib, doakan saya biar saya bisa bersama Habib di akhirat nanti, bersama dengan Habib Zain bin Smith di akhirat nanti. Kenapa saya bilang begitu?
Karena saya yakin Habib Zain berada di belakang Nabi Muhammad. Saya yakin. Dan saya juga yakin Habib Zain tahu itu. Beliau ulama terkemuka, teman-teman. Beliau tuh tinggal di Madinah tapi ziarah ke makam Nabi Muhammad tiap hari. Bisa gitu? Ada orang kayak begitu? Saudaraku sekalian, berpuluh tahun, bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan gitu. Berpuluh tahun beliau tinggal di Madinah, ziarah ke makam Nabi-nya tiap hari. Dulunya malah pagi sama sore. Udah habis kayaknya agak gimana gitu. Akhirnya beliau bikinnya jadi 1 hari 1 kali di jam yang nggak tentu gitu. Biar nggak banyak orang pada ikutan ziarah sama beliau, akhirnya bikin masalah gitu nantinya di sana. Teman-teman sekalian, ini Habib Zain Bismillah. Kita aja, maksudnya orang tuh biasanya, kalau misalnya gitu ya, di Madinah seminggu gitu. Biasanya tuh kalau misalnya enggak, ya sekurangnya ziarah makam Nabi Muhammad 2 kali atau 3 kali gitu. Dan biasanya ziarah pertama itu nggak sama ziarah yang kedua atau apalagi yang ketiga, apalagi yang terakhir gitu. Apalagi kalau ada orang tinggal di Madinah sebulan gitu, terus dia ziarah tiap hari. Nah itu hari yang ke-24, hari yang ke-12 biasanya nggak sama hari yang pertama. Habib Zain berpuluh tahun tinggal di Madinah, tiap hari ziarah makam Nabi kayak baru pertama ziarah. Rasa hatinya, kangennya, ibadahnya, cintanya gitu gemuruh. Dadanya, bunga-bunganya tuh kayak begitu Habib Zain Bismillah. Jadi teman-teman sekalian, saya bilang sama Habib Zain itu, Habib, doakan saya biar saya bisa barengan sama Habib di akhirat. Habib Zain Bismillah bilang, la ya Halimah, mushma'i bal ma'al Habib. Enggak Halimah, bukan dengan saya, tapi dengan Nabi Muhammad. Allah mushma'i bal ma'al Habib. Saya tetap kekeh, iya Beb, sama Rasulullah pastinya, sama Habib juga. Maksudnya orang-orang kaya saya udahlah, terima di belakang Habib Zain ini udah bagus teman-teman. Saya gitu, belakang Habib Zain ini udah bagus gitu. Kata Habib Zain, la dan ma'al Habib. Enggak Habib, ma'al Habib. Enggak Habib, saya mau doanya sama Habib. Tetap aja tuh terus aja kayak gitu, sampai ganti tanggal, ganti bulan. Sama-sama kekeh. Habis itu Habib Zain angkat tangannya, Allahumma jma'na bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua berada di belakang Nabi Muhammad. Tuh teman-teman, yang kayak Habib Zain aja, yang udah pasti, saya rasa udah pasti akhiratnya tuh kayak gimana, pastinya di belakang Nabi Muhammad SAW, nggak berani untuk bilang bahwa iya, saya doakan kamu ada di belakang saya di akhirat. Nggak berani. Ya, jangan pernah berdoa, ya Allah kumpulkan saya di belakang Ustazah Karimah Idrus. Kamu nggak pernah tahu nasib saya seperti apa. Jangan, langsung aja ke Nabi Muhammad. Kamu nggak perlu sama saya, teman-teman. Kamu nggak perlu sama saya. Dan kalaupun kamu merasa perlu sama saya nggak cukup kuat untuk kamu gendolin. Saya nggak cukup kuat untuk kamu tarik-tarikin. Saya nggak cukup kuat untuk kamu pegangan sama saya. Saya sama denganmu, karenanya berulang saya sampaikan padamu. Kamu, saya, kita semua punya peluang yang sama untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Maka jangan cintai saya, karena nasib saya masih belum jelas. Cintai yang sudah pasti, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cinta sama Ustazah karena Ustazah mengenalkan saya sama Nabi Muhammad. Boleh. Karena saya tahu lebih dulu. Karena saya sudah tahu banyak tentang baginda Nabi Muhammad, secara saya belajarnya banyak kan. Tapi kamu jadiin saya cukup sebagai jalan.
Saya kamu cintai cukup seperti kurir yang tadi saya bilang. Pengantar barang JNE. Dah segitu aja. Ya, kamu cukup sama saya, sama yang lain-lain cukup bilang makasih ya bang, gitu. Makasih ya mbak, barangnya udah dianterin, gitu. Jangan cintai saya karena saya Halimah Al-Idrus, akan tapi cintai saya karena saya mengenalkanmu kepada Nabi Muhammad. Dan saya mendoakanmu, semoga kamu bisa tersambungkan dengan Nabi Muhammad. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kamu mencintai saya karena sayanya, ya itu salah-salah. Takutnya nanti nasib saya yang gak jelas ini loh. Kalau kamu bilang ya Allah, kumpulkan saya di akhirat sama sudah Halimah Al-Idrus, dan ternyata saya gak masuk surga, gimana coba? Ngeri kan saya ini. Orang saya aja juga mau pegangan kok sama guru-guru saya. Saya mau pegangan sama Habibana Zain bin Smith. Saya mau pegangan sama Habibana Umar bin Khattab. Saya mau pegangan sama guru saya Qubabah Nur. Saya mau pegangan sama guru saya Qubabah Maryam. Saya mau pegangan sama guru saya Qubabah Bayi. Saya cintai mereka. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mari kita hidup dengan pikiran yang lurus. Cintai yang semestinya dicintai. Cintai yang kamu udah tahu jalannya, udah tahu nasibnya ntar di akhirat. Bagindamu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkata, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Teman-teman saudara sekalian, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada hatimu, sudahkah kamu mencintai Nabi Muhammad sedalam itu? Sudah layakkah cintamu itu kamu ganti dengan tiket kebersamaan kelak di sana? Mahal teman-teman, mahal. Jangan kamu kira dengan kamu hadir di majelis ini, kamu hadir di majelis sana, udah cukup untuk menjadi bekal cintamu. Kamu tukar dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Belum. Berapa banyak malam-malammu yang kamu tidak bisa tidur karena rindu padanya? Kutanyakan padamu sekalian, berapa banyak malam-malammu yang kamu gak bisa tidur karena kangen sama Nabi Muhammad? Atau pernahkah sebaliknya, kamu gak bisa tidur karena kamu lagi kangen sama seseorang? Kamu ternyata belum mencintai Nabi Muhammad sedalam itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk nabung cinta di sisa hidup yang kita pilih. Orang tuh kalau cinta ya, lihat apa-apa ingatnya Nabi Muhammad. Nah kamu sekarang tanyain. Kamu kalau ingat apa-apa, apa yang kamu ingat? Lihat bunga, ingat apa? Lihat tempat tidur, ingat apa? Lihat makanan, ingat apa? Saya tahu siapa yang kamu ingat. Diri kamu sendiri. Lihat makanan, kamu ingat saya lapar gak ya? Lihat tempat tidur yang kamu pikir enak nih kalau saya tidur, enak betul. Lihat bunga, ini cakep nih bunganya, senang saya lihatnya. Ini kan? Lihat hujan, ingat apa kamu? Mungkin ingat dirimu zaman kecil dulu mandi-mandian air hujan gitu. Teman-teman saya sekalian, Habibana Ali Habsyi, mahir jis'illah bin Nabi. Habib Ali Habsyi, aku gak gerak, gak lihat apapun kecuali ingat Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang sahabat ditanya, apakah kamu, seberapa banyak kamu ingat Nabi Muhammad SAW? Katanya sahabat tersebut, kalau Nabi hilang dari hatiku sesaat saja,
Aku tidak menganggap diriku sebagai orang muslim. Nabi Muhammad tak pernah hilang dari hatiku. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, besar cinta mereka kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Habib Ali Habsyi bilang, saya kalau dengar cerita Nabi Muhammad bersandar di tembok itu, saya jadi berharap, ya ampun, andai saya jadi temboknya. Habib Ali Habsyi nggak berpikir andai saya jadi orang yang nemenin Nabi Muhammad, andai saya jadi orang nyuguhin makanan buat Nabi Muhammad, andai saya jadi orang yang mijitin Nabi Muhammad kegedean, andai saya bisa jadi tembok yang disandarin kepada Nabi Muhammad. Gak apa-apa, Nabi gak ngeh juga, gak apa-apa. Tapi saya merasa berbahagia karena Nabi telah bersandar di tembok saya. Teman-teman saya sekalian, Habib Ali Habsyi bilang, saya kalau ngebayangin sendal Nabi Muhammad, saya bilang, ya Allah, pengen bener saya jadi sendalnya. Diinjak-injak Nabi Muhammad alaihissalam. Gak apa-apa, gak apa-apa gitu. Yang penting saya ada dalam kehidupan Nabi Muhammad alaihissalam. Enggak enggak Nabi Muhammad yang enggak liatin juga sendal saya gitu. Enggak. Senang saya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah bahkan pernah berkata, ketika saya mendengar cerita ada seorang menyuguhkan makanan kepada Nabi Muhammad, saya iri, kata Rabi'ah. Iri kenapa wahai Tuhan? Apakah engkau iri? Engkau ingin menjadi seorang yang menyuguhkan makanan buat Nabi Muhammad? Bukan. Oh, kamu iri ingin menjadi mangkoknya, ingin menjadi sendoknya? Bukan. Kamu iri ingin menjadi makanannya, habis dimakan sama Nabi Muhammad? Bukan. Terus, saya kepengen jadi kayu bakarnya, kata Rabi'ah. Saya pengen jadi kayu bakar. Saya berharap-harap, ya Allah, andai saya jadi kayu bakar hidup di zaman Nabi Muhammad, saya kebakar habis, hangus jadi abu untuk bikin matang makanan yang disuguhkan kepada Nabi Muhammad. Kekasih, pecinta, begitu. Gak peduli berapa banyak waktu dia pakai, dia berikan, persembahkan kepada Nabi Muhammad. Para ulama kan kayak begitu. Menurutmu tuh wali-wali Songo yang datang ke Indonesia naik kapal berbulan-bulan gitu, menurutmu pengen apa? Pengen harta? Menurutmu pengen apa? Pengen dapat jabatan gitu di Indonesia? Pengen gitu nanti kalau saya meninggal dunia nih, makam saya ini dikunjungin orang, saya terkenal jadi Sunan Kalijaga, jadi Sunan apa sih? Sunan Giri, Sunan Bonang gitu. Enggak, teman-teman. Enggak. Para wali-wali Songo datang dari negeri Hadramaut sana. Zaman itu 3 bulan perjalanan naik kapal. Dan kalau pergi itu udah kayak ngucapin selamat tinggal buat semuanya, belum tentu bisa balik lagi. Mereka di sini bahkan nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka pelajari terus, mereka berusaha untuk mendekat pada warganya. Ngapain? Sunan, apa yang kau harapkan? Mereka semuanya pasti akan menjawab, kami berharap bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kami berharap kami bisa melakukan sesuatu membuat ridho Nabi Muhammad, hingga kemudian kelak di hari akhirat kami bisa menukar itu semua dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Begitu teman-teman sekalian, pecinta. Imam Malik bin Anas alaihi rahmatullah tinggal di Madinah. Selama tinggal di Madinah nggak pernah pakai sendal. Ntar udah keluar Madinah baru pakai sendal. Imam besar, ulama terkemuka, gurunya Imam Syafi'i. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu, wahai Imam? Katanya Imam Malik, aku merasa nggak pantas banget untuk pakai sendal di tanah yang nyambung sama tubuh Nabi Muhammad SAW.
Jadi sekalian saya muliakan, beliau tuh kalau rohah atau kalau sore, kalau malam gitu, ada beberapa orang datang untuk menanyakan berbagai macam permasalahan. Itu sama beliau tanyain dulu, mau nanya apa? Bab talak kan? Oh, mau nanya apa? Bab warisan kan? Coba silakan tanya. Coba silakan tanya. Kecuali kalau ada orang yang bilang, saya mau nanya perihal Nabi Muhammad Tuhan. Oh sebentar kalau gitu. Beliau masuk dulu ke kamarnya, mandi dulu teman-teman. Mandi dulu. Mandi, habis mandi pakai baju putih, pakai minyak wangi, udah cakep, udah rapi, baru keluar lagi. Tadi mau nanya apa tentang Nabi Muhammad? Pernah satu waktu beliau lagi ngajar, tengah-tengah ngajar hadis Nabi Muhammad, kebetulan panjang hadisnya. Beliau baca hadisnya Nabi Muhammad, baru awal mulai baca kelihatan mukanya merah, habis itu biru, habis itu ungu, habis itu hitam. Tapi beliau tetap teruskan baca hadisnya Nabi Muhammad sampai selesai. Habis selesai beliau bilang, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah benar terhadap apa yang beliau sampaikan, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, dan kita semuanya menjadi saksi. Beliau kemudian berdiri keluar kala jengking dari bajunya. Muridnya pada nanya, sejak kapan kau digigit kala jengking wahai Tuhan? Dia bilang, sejak kalian lihat muka saya merah tadi itu. Kenapa engkau nggak berdiri gitu? Inilah akta hadis Rasulullah. Saya tentu tidak akan memutuskan hadisnya Nabi Muhammad. Saya tentu tak akan memutuskan hadisnya Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang seperti beliau-beliau, para ulama-ulama ini, udah pasti cinta di hatinya cukup untuk ditukar tiket kebersamaan di akhirat nanti. Kalau kita nih teman-teman, namanya belum cinta, namanya belajar cinta. Kamu, saya, sama aja. Sama-sama masih belajar buat cinta. Yuk, terus pelajarin. Yuk, terus jalan, terus usaha. Yuk, deketin lagi Nabi Muhammadnya. Tambahin lagi cintanya kepada Nabi Muhammad. Saya ditanya sama beberapa bunyai beberapa waktu yang lalu, Ustazah, apa yang seringkali menghalangkan seseorang buat cinta kepada Nabi? Setelah sebelumnya dia nanya, Ustazah, apa caranya yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada cinta Nabi? Saya bilang, cinta Nabi itu urusan rasa. Kamu kalau kepengen punya rasa, maka bersamalah dengan orang-orang yang punya rasa. Sering-seringlah baca sejarah Nabi yang ditulis oleh para ulama-ulama yang kita tahu cinta sama Nabi. Sering-seringlah dengerin kajian dari orang-orang yang kita tahu punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu akan mengenalkanmu, mendekatkanmu kepada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Terus dia nanya lagi, Ustazah, apa yang menghalangkan seseorang untuk cinta sama Nabi Muhammad? Ini kok saya nggak bisa cinta banget sama Nabi, itu kenapa Ustazah? Saya bilang kebanyakannya karena kamu terlalu mencintai diri sendiri, hingga akhirnya hatimu penuh sama keinginan dirimu sendiri, menghalangkanmu dari sungguh-sungguh mencintai Nabi Muhammad. Kegedean cinta sama diri sendiri. Tiap hari yang dipikirin, saya mau makan apa, saya mau ngapain, saya mau gimana, saya mau ini, saya mau itu, gitu. Itu tuh bikin kita jadi susah cinta sama Nabi Muhammad, teman-teman. Kalau mau kamu belajar cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam, maka mulailah belajar. Kalau apa-apa tanyain, Nabi Muhammad ridho apa enggak ya sama saya? Kalau saya kayak begini, Nabi Muhammad senang apa enggak ya sama saya? Kalau saya ngerjain kayak begini, Nabi Muhammad senang apa enggak sama saya? Terus gitu teman-teman. Itu nanti kalau kamu terusin ingetin Nabi, terus apa-apa ingetin Nabi, terus mau pakai baju Nabi Muhammad suka nggak ya kalau saya pakai bajunya kayak gini? Mau ngomelin suami, takut sama Nabi Muhammad ntar nggak senang sama saya.
Mau marahin anak, jangan gitu nanti Nabi Muhammad gak senang sama saya. Terus gitu teman-teman. Itu nanti lama-lama kalau kamu kayak gitu terus, lama-lama kamu semakin ngerti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah kalau lihat jatah Nabi Muhammad besar di hatimu, hatimu akan dipenuhi cinta padanya. Dan kalau sudah kamu cinta kepada Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh, kamu mau berbuat apapun buat Nabi Muhammad, kamu mau mengorbankan apapun buat Nabi Muhammad, kamu terus berada dalam jalan cinta kepada Nabi Muhammad, kesenanganmu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kesenanganmu adalah memperbanyak atau cari tahu tentang Nabi Muhammad, mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Nanti lama-lama Allah penuhi hatimu dengan cinta. Kalau hatimu sudah penuh dengan cinta pada Nabi Muhammad, kamu akan ditukar cintamu tersebut dengan tiket bernama bersama dengan Nabi Muhammad. Kapan bersamanya? Seukuran cintamu kepada Nabi. Ada yang bersamanya ntar di surga, ada yang sebelum di surga udah bersama dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar. Ada yang sebelum itu dari sejak di dalam alam kubur dibersamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat kan gitu. Bilal bin Rabah waktu mau sakaratul maut, waktu sedang sakaratul maut, istrinya bilang wakarba, duh kesiannya Bilal. Bilalnya bilang watarabah dan alqal ahibbah Muhammad dan wahizbah. Aduh, senang banget nih saya sakaratul maut, senang banget nih saya. Besok hari saya sudah akan bersama dengan Nabi Muhammad. Gak pakai nunggu lama. Sayyidina Husain, hari dimana beliau meninggal dunia hari itu, mimpi Nabi Muhammad alaihissalam pas habis selesai zikir pagi atau isyraq, beliau tiduran gitu. Terus dia bilang, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tanya sama Sayyidah Zainab, kamu kenapa Husain? Dia bilang, barusan nih saya ketiduran, terus saya mimpi saudara saya Hasan, saya mimpi ibu saya Fatimah, saya mimpi ayah saya Ali bin Abi Thalib, saya mimpi kakek saya, nenek saya Sayyidah Khadijah, dan saya mimpi kakek saya Nabi Muhammad SAW. Semuanya berada di satu tempat. Kemudian mereka semua berkata padaku, ya Husain, al-lailah taftur indana. Wahai Husain, sore nanti kamu akan berbuka puasa bersama dengan kami. Sore nanti kamu buka puasanya udah barengan sama kami. Sayyidina Husain meninggal dunia saat maghrib, teman-teman sekalian, dan sedang berpuasa hari Asyura, karena beliau meninggal pada tanggal 10 Muharram. Gak pakai nunggu lama-lama. Sayyidina Husain udah barengan sama Nabi Muhammad hari itu. Hari meninggal langsung barengan sama Nabi Muhammad. Kamu masuk kelompok yang mana? Tanyakan hatimu. Bekalannya cuma bisa di sisa hidupmu yang entah tinggal berapa ini. Kita cuma bisa mastiin tiket kita nih kebeli kebersamaan yang mana. Bahkan kita perlu cari tahu apakah kita sudah punya cukup cinta untuk ditukar dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Saudara sekalian, di surgakah, di padang mahsyarkah, atau bahkan dari sejak dikuburkah, atau bahkan tiketmu itu, harga cintamu ternyata tak cukup dibeli dengan kebersamaan, tak cukup ditukar dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan pernah menjadi orang yang menyesal ketika kamu datang di hari akhirat tanpa membawa cinta yang cukup untuk dibersamakan dengan Nabi besar Muhammad. Tinggalkan cinta kepada siapapun dan apapun. Jangan pernah mau ketinggalan Nabi Muhammad. Jangan pernah mau kamu tinggalkan Nabi Muhammad untuk apapun.
mari bicara cinta. Bersolawatlah padanya karena cinta, deketilah beliau karena cinta, jadilah umat yang solehah karena cintamu kepada Nabi Muhammad. Yang jadi istri, jadilah istri yang solehah. Kamu pikir Nabi Muhammad mau dikumpulkan sama istri yang kerjaannya ngomel mulu sama suami? Gak akan, teman-teman. Gak akan. Kamu mau? Kamu pikir Nabi Muhammad mau gitu? Dikumpulkan sama seorang perempuan, ya? Ada dalam rombongan Nabi Muhammad seorang perempuan yang bahkan gak peduli sama suaminya. Ada gitu? Oh, gak ada. Gak ada. So itu sekalian yang saya muliakan, Asia tuh, Asia itu istri yang paling gak beruntung menurut saya. Punya suami bukan cuman ngebanting nyekik, teman-teman. Fir'aun suaminya, Fir'aun. Akan tetapi Asia jadi istri yang baik walaupun suaminya Fir'aun. Tadi kata Ustazah itu namanya bukan cinta tapi bodoh. Itu ngerjainnya karena apa gitu. Kalau Asia ngerjain itu karena Allah. Sementara kalau kamu mempertahankan suamimu yang berbuat KDRT padamu hanya karena cinta kepada suamimu, itu yang menurut saya adalah sehingga sekalian yang saya muliakan, itu Asia tuh. Asia tetap jadi istri yang solehah walaupun suaminya Fir'aun. Teman-teman tahu gak sih apa balasan buat Asia di akhirat nanti? Rabbib milih indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untuk saya sebuah rumah di surga. Teman-teman, bangunkanlah untukku ya Allah di sisimu sebuah rumah di surga. Saya pernah baca satu keterangan bahwa Asia akan menjadi salah satu dari istri baginda kita Nabi Muhammad di surga nanti. Terus kamu gitu, jadi istri gak peduli sama suami, jadi istri kerjaan nuntut mulu sama suami, ngomel mulu sama suami, dan kamu bilang saya cinta sama Nabi Muhammad, ntar di akhirat saya akan bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mana? Nabi Muhammad yang mana kamu pikir? Saudara sekalian, yuk jadi umat Nabi Muhammad yang pantas untuk ada di belakang Nabi Muhammad. Kalau kamu jadi ibu yang baik sama anak-anak, yang sayang, yang cinta, dekat, peluk anak-anakmu, sayangi anak-anakmu, kasih kebutuhan kasih sayangnya dari dirimu. Tugasmu sebagai ibu mengenalkan kasih sayang Allah, mengenalkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anakmu lewat kasih sayangmu kepada mereka. Mensayangi mereka biar mereka ngerti. Nah, mama aja sayang ini sama kamu. Kamu tahu nggak, Nabi Muhammad lebih sayang lagi loh sama kamu daripada mama. Itu enak ngomongin. Kalau kamu kerjaannya ngomel mulu sama anak, nah Nabi Muhammad tuh lebih sayang loh nak mau daripada mama. Ya pasti mama kerjaannya marah mulu. Dia nggak punya gambaran tentang bagaimana kasih sayang orang tua gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan sepulang dari sini kita memantapkan langkah untuk bisa terus berjalan menuju baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat buat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Muhammad penuh hati kita, biar cinta kita layak ditukar dengan tiket kebersamaan kelak di akhirat nanti insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa anta subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang sakit-sakit biar pada sehat, yang sulit-sulit biar dikasih kemudahan. Mudah-mudahan semua yang bawa kebaikan buat umat Islam Allah Subhanahu wa taala jaga insyaallah. Dan yang bawa kejelekan, bawa kehancuran buat umat Islam, mudah-mudahan Allah hancurkan dia dulu sebelum dia menghancurkan Islam insyaallah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melindungi negara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita hamba-hambanya yang salehah. Semoga Allah SWT menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang salehah. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dijaga, dilindungi oleh Allah SWT. InsyaAllah ala hadihin niyah bikum niyatin salehah jami'ah syamilah, biar kita kalau meninggal dunia dimatikan dalam husnul khatimah. Kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بركة الفاتحة بركة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأهلنا معاملة أهل الخير تقينا من جميع الفتن والهم بأسوأ إنك ولي كل خير تقدم بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعادة في الرزق وطاقة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل أمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.